Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidnillahi ta'ala wallahu ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allahi minal mu'minidh dha'ifi. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin al-aizza jamil hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai para hadirin sekalian, wabil khusus para jajaran kepengurusan di Nahdlatul Ulama, utamanya di Kota Pontianak. Di sini diwakili oleh Wakil Rais, Ketua Wakil Rais PC Kota Pontianak, juga ada Ketua Tanfidiyah, ada kawan-kawan Ansor, Banser, dan juga ada Gasmi ya? Gaspul apa? Gas biasa? Gas terus? Dan para hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan, yang tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada Sohibul Bait dari tadi tidak disebut-sebut itu, karena orangnya tidak kelihatan. Atau jangan-jangan memang rumah ini tidak ada tuan rumahnya begitu? Ada kan ya? Nah, mudah-mudahan tuan rumah dan kita semua yang hadir ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, saya mewakili atau Rois ya, Rois MWC, Wakil Majelis Wakil Cabang Pontianak Utara. Yang pertama ingin mengucapkan mohon maaf kepada para hadirin sekalian atas beberapa hal yang mungkin nanti disampaikan kurang berkenan kepada ananda sekalian. Namun yang saya inginkan pada acara malam hari ini, terutama kepada kader-kader kita yang kecil-kecil ini, karena dibahasakan oleh banyak pepatah mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Kalian yang sekarang yang kecil-kecil ini mungkin saja tidak dilihat, ya, mungkin saja diremehkan, mungkin saja dilecehkan. Tapi kalian yang kecil-kecil ini semua kader kita yang gantikan posisi kita kelak untuk menjaga Nahdlatul Ulama dan juga menjaga bangsa. Karena yang akan saya sampaikan ini berkenaan dengan apa yang disebut dengan pagar nusa. Jangan-jangan kalian tidak tahu apa itu pagar nusa. Kalau berbicara persoalan pagar nusa ini sama seperti saya berbicara persoalan pagar. Banyak pagar ya. Ada pagar beton, ada pagar kayu, ada pagar betis, ada pagar ayu. Yang intinya dari semua pagar itu apa kira-kira? Pagar makan tanaman ya. Nah, itu yang paling bahaya. Yang semua dari pagar itu yang intinya adalah melindungi yang ada di dalam pagar. Ya, kalau misalnya bertentangan antara yang di dalam dengan yang di luar, antara pagar dan yang dipagari, ini yang disebut dengan pagar makan tanaman. Jadi tujuan diadakan yang namanya pagar nusa, kita flashback kembali ke sejarah masa lalu. Artinya apa? Pagar nusa yang didirikan, yang dihauli oleh kita sekarang ini, salah satu pendirinya adalah Kiai Jauhari atau Kiai Maksum Jauhari. Dan tak luput yang didirikan ini semua nilai-nilainya, nilai-nilai yang didirikan di dalam pagar nusa ini berada di mana? Di pondok
pesantren. Artinya kalian percuma kalian belajar pencak silat setiap hari, sakti dohiron wabatinan sudah, tapi kalian meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan yang namanya asas-asas yang sudah diajarkan oleh Kiai Maksum Jauhari, berarti sama saja kalian telah meninggalkan jati diri kalian sebagai pendekar silat. Oh, pendekar 212, bukan, pendekar silat. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama adalah kita kenali sejarah dulu. Jas merah ya. Jangan lupakan sejarah. Bahwa didirikannya Pagar Nusa ini tujuannya yang pertama adalah untuk melindungi kiai-kiai saat itu, yang notabene-nya kiai-kiai saat itu banyak dibunuh oleh orang-orang PKI yang menjadi ninja-ninja itu dulu. Bukan ninja Hattori ya, tadi sama kiai itu sudah disebutkan. Nah, sehingga yang pertama ini persoalannya. Kemudian yang kedua, dulu banyak orang yang mendirikan pencak silat hanya untuk sebuah kebanggaan, hanya sebuah kesombongan. Dan jika ada di antara kalian ketika berlatih silat ini hanya tujuannya untuk menyombongkan diri, berarti kalian telah keluar dari asas-asas yang telah ditetapkan oleh pendirinya. Berarti kalian mau ikut siapa? Kalau bukan ikut pendirinya, ikut Fahad. Oh, salah itu. Jadi pertama ini untuk melindungi para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengakomodir banyaknya aliran-aliran silat pada saat itu untuk dijadikan satu yang disebut dengan Pagar Nusa. Apa itu Pagar Nusa? Pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa. Dilambangkanlah dengan beberapa tulisan-tulisan di dalamnya. Ada lambangnya Pagar Nusa. Dipakai nggak di situ? Ada lambangnya ya. Nah, di dalam lambang Pagar Nusa itu kalau misalnya kita membaca, itu berbingkai 5. 5 itu artinya apa? Rukun Islam yang 5 dan juga Pancasila. Jadi yang diajarkan ini, kalian tetap berpegang teguh kepada rukun Islam yang 5, kemudian membela atau menjaga melestarikan budaya negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Pancasila. Jadi tidak sembarangan orang yang direkrut. Yang pertama apa? Ya jelas yang direkrut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan rukun Islam yang 5. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan Pancasila, karena tujuannya salah satunya ini diciptakannya yang namanya Pagar Nusa, kemudian di bawah Pagar Nusa adalah Gasmi. Nah, kemudian di bingkai yang 5 itu ada tingkatan 3. Coba dilihat. Yang punya baju dilihat itu. Tingkatannya 3. 3 tingkatan itu menunjukkan bahwa di dalam agama ini ada 3 yang perlu diamalkan. Jangan ditinggal. Ini ada 3 yang perlu diamalkan. Ini enak berdiri kayaknya. Saya kalau berdiri biasanya ngamuk saja. Silat. Iya. Saya takut. Ini kan pencak silat. Saya juga pernah ikut silat dulu. Tapi silat lidah tadi. Udah ya, sip ya kan? Nah, yang 3 yang diajarkan itu yang pertama adalah iman. Tentang keimanan kita kepada Allah. Nah, itu yang mau saya omongkan nih, ini pengurus-pengurus. Karena yang kecil-kecil khawatir selesai ini tidak paham. Ini pengurus-pengurus ini kemudian mengajarkan ini kembali. Diingatkan kembali. Kemudian setelah keimanan adalah syariat yang diajarkan. Bukan berarti kalian belajar pencak silat kemudian tidak melaksanakan sholat. Belajar sampai malam, mulai subuh sampai ke subuhnya kesiangan. Apa gunanya kalian bersilat tapi meninggalkan sholat? Sementara di dalam silat sendiri untuk menjaga kebugaran tubuh, kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai malam ini nanti subuhnya sholat enggak? Ada yang jamin? Insya Allah lambat kan? Subha. Ya. Jadi sholatnya enggak pakai kunut. Ganti ke Muhammadiyah jadi. Jam 8 kan enggak pakai kunut subuhnya. Kalau kunut ketahuan kan? Nah, yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan itu artinya mengajarkan kita untuk patuh, untuk ngerti terhadap tata krama. Ini yang perlu dipegang, nak. Nah, sampean belajar pencak silat, kalau nggak ngerti sopan santun, nggak tahu tata krama, nggak tahu kepada adab, mana yang tua, mana yang dianggap tepuh, mana yang dianggap setara dengan kalian semua, ini dianggap gagal kalian mengajarkan pencak silat yang notabene-nya
pencak silat kalian ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang disebut dengan pagar Musa. Yang terpenting di dalamnya, coba dilihat, ada kan ya? Yang terpenting lagi di dalamnya, di situ ada bahasa la ghaliba illa billah. Apa artinya itu? La ghaliba illa billah, tiada kemenangan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Murni kita bisa, kita menang, sampean naik kelas, sampean bisa pencak sana pencak sini, itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kitanya sendiri, tapi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak para pendekar-pendekar terdahulu yang sudah lebih mendahuluin kita, yang biasanya mungkin di sini ditawasuli apa enggak? Yang paling utama dari pencak silat yang paling terkenal itu siapa? Ada yang tahu? Di zaman Kanjeng Nabi itu siapa? Yang paling terkenal pendekar silat itu siapa? Hah? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tawasulannya ke sana, bukan ke Sayyidina Umar, bukan ke Sayyidina Abu Bakar. Lah kalau nggak tahu ya bubar aja besok ya. Atau belajar ke saya dulu nanti. Mau saya ajarkan silatnya. Mau belajar karomah. Kita ini orang pesantren, sedikit banyak pasti belajar. Beliau pernah ditenggelamkan, muncul lagi, tenggelam, muncul lagi, enggak kuat. Kalau saya ditenggelamkan, enggak muncul saya, muncul di sana tapi. Pernah belajar kita semua. Kita orang pesantren, apalagi saya notabene-nya pondok pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo, gudangnya pendekar di sana. Pelopor pendekar berdirinya di Sukorejo Situbondo. Panglima Hizbullah pendirinya, pengasuhnya yang disebut dengan Kiai As'ad Samsul Arifin, pahlawan nasional. Itu guru saya, guru beliau juga. Jadi kalau Sukorejo insya Allah tidak diragukan. Kalau mau coba nanti tunggu saya di tengah jalan sana. Kalau tidak percaya, tapi jangan bawa apa-apa, saya mau permisi balik, gitu kan. Ini artinya apa? Zaman dulu ada pendekar-pendekar yang memang pendekar itu melindungi agama Islam, bukan berseberangan dengan Islam. Dulu ada pendekar yang berseberangan dengan Islam yang disebut dengan Umar bin Khattab. Pendekar, tapi dia tidak terkenal kependekarannya. Kenapa? Karena berseberangan dengan Islam. Saat dia masuk Islam, juga ada sahabatnya yang bernama Khalid bin Walid menjadi panglima peperangan, tidak pernah kalah ini. Ini pendekarnya luar biasa. Tidak pernah kalah, masuk Islam. Tapi yang paling terkenal bukan mereka disebut-sebut pendekar, tapi yang disebut pendekar adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena orang dulu ini pilih tanding. Ngerti pilih tanding ya? Pilih tanding itu kalau berperang disebut dengan mubarozah. Mubarozah itu one by one, bukan keroyokan. Satu lawan satu. Dan ini dijadikan pedoman oleh Mbah Maksum Jauhari. Mbah Maksum Jauhari mengatakan seperti ini. Jangan pernah menantang lawan walaupun kalian pendekar. Jangan pernah nantang. Saya tadi tidak nantang kan, tadi cuma pura-pura aja lah. Ya, nanti dibilang tantang sungguhan, keroyok situ. Ya, habislah, kasih lah motor, ambil lah. Yang penting saya lewat gitu ya. Jadi Mbah Maksum itu pernah mengatakan jangan pernah menantang lawan. Tapi kalau ditantang, pantang mundur. Ikan bawal, lauk terong. Lo jual, gue borong. Nah, begitu kalau ditantang orang, tapi jangan pernah nantang. Itu prinsipnya siapa? Mbah Maksum. Pernah lihat fotonya Mbah Maksum? Nih. Konon rambutnya nggak bisa dipotong. Rambut sampean terpotong sendiri kadang kan. Nah, zaman dulu begitu. Ketika ada peperangan besar namanya peperangan Khaybar. Orang kafir ini juga punya pendekar. Ada yang tahu siapa yang paling terkenal di pendekar orang-orang kafir saat itu? Oh, ini tidak pernah baca sejarah ini berarti. Abu Fahad. Kira-kira siapa? Namanya Marhab. Seorang pendekar dari kalangan kafir Quraisy yang tidak pernah kalah peperangan. Sampai-sampai orang-orang Khaybar itu bilang begini. Qad alimat Khaybaru bi anni Marhab. Sesungguhnya orang-orang Khaybar itu kenal anni Marhab, sesungguhnya saya ini adalah Marhab. Dia mengatakan syakis silahu batalun mujarrabu. Banyak senjata yang melekat di badannya
Ngerti? Banyak anak panah yang melekat di badannya, tapi dia orangnya enggak apa-apa. Ini ngerti artinya apa maksudnya? Sakti, kebal, enggak pernah kalah. Saat terjadi peperangan yang namanya Khaybar, ini pasti yang namanya perang one by one. Pertama kali dipanggil, hayal mubarazah, ayuhal muslimun, ila aina, ayal mubarazah. Orang-orang muslim, ada yang jago, ada yang berani. Orang muslim ditantang seperti itu. Ana. Kalau kalian, ayo ada yang berani. Ustadz, sampai maju duluan. Yai, monggo yai. Ngapa kayak gitu? Cangkolang. Ini namanya murid kurang ajar ini. Masa kiainya yang disuruh perang, suruh kelahi. Kiai itu enak-enak tidur di rumah dengan istrinya sambil rokokan. Nah, sampean duluan begitu kan? Ya kita bantu doa lah dari rumah. Hizib dibaca semua itu. Jadi peperangan dulu ketika mubarozah. Ini yang dicari oleh Kanjeng Nabi. Ini bukan Umar. Umar saat itu ada. Ini kalau yang dipilih Umar katanya Rasulullah, ini bukan bakatnya Umar. Umar bakatnya marah-marah. Ini nanti cuma dimarahin aja mazhab ini. Dicari sahabat-sahabat yang lain. Apa pertanyaannya Kanjeng Nabi? Aina Ali? Aina Ali? Mana Ali? Mana Ali? Saat itu Sayyidina Ali songkan. Tahu songkan ya? Sakit. Sakit makrifatnya. Matanya sakit. Hingga akhirnya sahabat bilang, wahai Rasulullah, Sayyidina Ali lagi ada di tenda. Beliau lagi sakit. Sakit apa? Sakit mata. Panggil, suruh ke sini Ali. Dipanggillah Sayyidina Ali. Kemudian datang Sayyidina Ali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap, Rasulullah berkata, "Wahai Ali, kamu ditantang sama marhab." Langsung begini Sayyidina Ali. Langsung siap dengan pedangnya. "Siap ya Rasul. Tapi saya sakit mata." Akhirnya sama Rasulullah disuwu. Tahu suwu sampean? Orang Jawa enggak tahu suwu. Tambei, esrop, dibaca-bacakan doa. Jadi baca doa suwu itu ada sanadnya. Ada sanadnya. Sampai yang sakit mata datang ke rumah, jangan lupa bawa rokok Surya Pro. Insya Allah sembuh. Iya kalau ndak bawa rokok ndak mandi mas. Ndak mujarab biasanya ndak mujarab. Sakit sini biasanya dua-duanya bisa sakit semua nanti. Nah saat itu disuruh oleh Rasulullah sembuh, kemudian maju. Yang namanya Sayyidina Ali ini maju dengan gagahnya membawa pedang yang namanya Zulfikar. Pedang Zulfikar bermata dua. Jadi di ujungnya ada matanya dua begini. Ditantang, apa jawaban Sayyidina Ali? Ini ketawa yang namanya marhab. Ini anak kecil. Kenapa saat itu kecil sekali masih belia Sayyidina Ali? Karena dikatakan di dalam beberapa kitab sampai di Berzanji itu dikatakan awwaluman amana billahi wa rasulihi binar rijali Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang pertama kali iman dari kalangan laki-laki, iman ke Allah, iman ke Rasulullah dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Wa minan nisa Khadijah al-Kubra. Dari kalangan perempuan dewasa adalah Khadijah al-Kubra. Wa minas sibyan Ali. Anak kecil yang iman pertama kali ke Allah dan Rasulullah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai julukannya beda sendiri. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kalau Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Ali karramallahu wajhah. Kenapa gelarnya berbeda? Ada yang tahu? Saya kasih duit 100.000. Balikkan 200. Ada yang tahu? Tak ada kan? Ngaji enggak? Kalau pengen tahu datang ke Al-Ajiz Mondok, insyaallah tahu. Hanya untuk belajar karramallahu wajhah saja. Ya tahu kan Al-Ajiz kan sini nih. Tahu kan? Oh, ini kiainya nih. Nih, jangan salah. Ini bukan. Ini memang mejanya jadi di tengah ini. Ini kiainya, ya. Karramallahu wajhah artinya Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Diceritakan oleh para ulama, konon Sayyidina Ali itu salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sampean siang malam dilihat kukrono kira. Kruk. Oh, ganteng kali kau, gitu kan. Dikasih celak, gitu kan. Masya Allah, macam mana nak mulia? Tiap hari nok kono. Ini Sayyidina Ali dijuluki mulia karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Luar biasa sekali. Bisa dibayangkan.
Kalau misalnya qadil hajat seperti apa? Bisa dibayangkan. Tidak melihat kemaluan. Kalau sampean bukan tidak melihat, ditengok ada apanya. Nah ini Sayyidina Ali diutus oleh Rasulullah suruh melawan marhab. Maju Sayyidina Ali. Diolok-olok yang namanya Sayyidina Ali. Masa anak kecil kayak gitu suruh maju lawan saya? Ana sayyidul qaum. Saya ini tuannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir saat itu tahu kalau saya ini adalah panglimanya, pendekarnya. Masa disuruh lawan anak kecil, cemen sekali. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Ali mengatakan, analladzi sammatni ummi bihaidar. Wahai marhab, kenal ndak kau? Tahu ndak kau? Saya ini semenjak kecil sama mak saya disebut dengan Haidar. Apa Haidar? Macan. Mak saya ini nyebut saya macan. Dari kecil Sayyidina Ali sama emaknya disebut dengan macan. Kalisin ghabatin karihil manzor. Macan yang buas yang akan haus terhadap darah. Karihil manzor. Yang ketika dilihat menakutkan. Ini tambah manas yang namanya marhab. Saat itu terjadi pertempuran. Dikisahkan oleh para ulama sampai debu-debu itu mengelilingi pertempuran. Tidak ketemu yang mana yang marhab, tidak ketemu yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hingga akhirnya debu turun selesai, Ali muncul sendiri. Ternyata marhab sudah tergeletak terbunuh oleh anak kecil yang dijuluki pendekar yang ibunya memberi nama marhab, disebut dengan macan. Disebut dengan Haidar kan macan. Cuma 8 video ini. Masa kiai dikoreksi? Ini gimana itu? Ini kan memalukan sekali. Iya sabar. Insya Allah. Untunglah kecil-kecil ini tak tahu kan. Ini kalau besar-besar malu saya nih. Ini bisa berkurang ini nanti ini gimana? Ini luar biasa sekali. Dan perjuangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini anak-anakku sekalian digunakan untuk li'ila'i kalimatillah. Digunakan untuk perjuangan agama Islam. Nah, saya minta kepada pencak silat yang dari Gasmi, kita ini orang-orang NU. Sampean aktif di NU itu kita akan mendapatkan barokahnya muassis Kiai Hasyim Asy'ari ini. Beberapa kegiatan tidak perlu kita diundang. Terus terang nih, saya mau terus terang nih. Kalau saya tidak jabat di NU ini, kemudian enggak apalagi diundang, enggak diundang apalagi diundang. Enggak kita datang saya. Terus terang, karena saya pingin barokahnya NU. Ini acara malam, ntar lagi ditelepon sama istri. Mas, sampean pura-pura garang kalau di podium, tapi balik jadi kucing. Inilah banyak realita tokoh-tokoh agama tuh kira-kira begitu. Singa podium. Balik ke rumah. Assalamualaikum Mi. Iya. Cium tangan Mi. Yai gitu Yai? Enggak ya? Beliau enggak. Insya Allah yang lain apalagi beliau itu. Itu patuh sekali itu. Ini ya biasa, itu masalah internal. Nah, digunakan untuk perjuangan li'ila'i kalimatillah. Berjuang di dalam NU. Ada kegiatan, sampean datang, ada yang bisa dilipat-lipat, ada yang bisa dibalik-balik, ada yang bisa dibawa balik. Udah dilipat, sandal dibalik, bawa balik. Luar biasa. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dalam hati saya tidak mau banyak-banyak, panjang lebar, sedikit aja. Dalam perasaan saya, sampean boleh ikut, boleh enggak. Singa yang saya ketahui sebagai pendekar sesungguhnya banyak, namun yang terpatri yang di dalam hati saya, yang menjadi figur yang pertama memang yang disebut oleh Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali, kemudian adalah yang kedua guru saya sendiri yang disebut dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Dari namanya sendiri adalah As'ad. As'ad itu apa? Asad itu apa artinya? Singa, macan. Sampean pun punya HP kan? Silakan baca biografi yang namanya As'ad Samsul Arifin. Seorang tokoh pahlawan nasional berdarah Madura dari daerah timur, merupakan salah satu dari murid Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang menjadi pimpinan Laskar Hizbullah, ketua Laskar Hizbullah. Ingat, jadi Kiai As'ad bukan nak bandingkan dengan kiai-kiai yang lain ya. Kiai As'ad ini unik bagi saya. Kenapa? Rata-rata kalau cuma kiai bisanya megang tasbih dan berdoa.
dan pangkatnya wali, begitu saja. Tapi Kiai As'ad berbeda. Kiai As'ad punya pangkat 3. Guru saya punya pangkat 3. Yang pertama dia ulama karena dia alim. Kemudian yang kedua adalah dia sebagai mujahid. Mujahid itu artinya apa? Pejuang. Yang pertama alim disebut dengan ulama, yang kemudian yang kedua mujahid, yang ketiga wali. Beliau seorang waliullah. Jadi Kiai As'ad itu bisa nembak, pinter nembak. Banyak kisah-kisah tentang Kiai As'ad melawan penjajah saat itu. Sampean tahu yang namanya kacang ijo? Sukorjo ini dulu, pondok pesantren Salafiyah Sukorjo Situbondo, itu dikelilingi oleh Belanda, mau dihancurkan. Karena para tokoh-tokoh pencak silat hebat-hebat itu dulu diburu dan ngumpetnya di mana? Betapoknya di mana? Di Sukorjo. Dikelilingi sama Belanda. Akhirnya sama Kiai As'ad, udah kamu jangan keluar, saya yang mau keluar. Kiai As'ad keluar sendiri. Yang dibawa apa? Kacang ijo. Mau dikasih bubur ya? Bukan dibuat bubur, Jong. Ini aku kebayi tajin kayaknya. Jadi kacang ijo ini dilemparkan. Jadi tentara semua itu. Jadi tentara. Coba kalian lemparkan kacang ijo, dimakan ayam. Itu jadi tentara semua. Pesawat Belanda lewat, cuma ambil paku Yai, dipakukan ke tiangnya apa namanya itu, pohon kelapa itu. Jangan gerak kau, jangan melekat di atasnya. Jadi kesaktian beliau tidak hanya secara zahir, batinnya beliau juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak tadi kalian diajarkan tuh olahraga pencak silat, juga diajarkan apa namanya? Riyadhah, baca hizib, kemudian baca maulid Nabi dan seterusnya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalian kalau mau cari kekeramatan, mau cari kesaktian, nah, ada 2 yang perlu kalian datang. Yang pertama adalah ya para guru-guru yang soleh, guru-guru yang betul yang kalian datangi, para ulama-ulama yang alimun bi ilmihi, yang alim kemudian amil bi ilmihi, mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah ibu kalian sendiri. Paham? Siapa? Ibu kalian sendiri. Datangi, minta air kakinya itu. Saya dulu seperti itu waktu ada ibu saya, diajarkan seperti itu. Kalian pernah kenal si Pitung? Tahu? Kenal di mana kalian? Mampus ya. Paling nonton. Sak bual ya tapi dia. Pernah kenal namanya Sakera? Saktinya luar biasa itu. Luar biasa. Sakera itu pahlawan Madura, orang Pasuruan, kemana-mana bawa arit. Musuhnya orang Belanda. Ditembak berapa kali tidak mempan, Mas. Tidak mempan. Apa resepnya? Kalau dia mau keluar, yang didatangi pertama kali adalah ibunya. Yang diminta cuma satu, Bu, cium di kaki ibunya. Dia ngomong, Bu, doakan saya selamat panjang umur, selamat panjang umur, selamat panjang umur. Begitu. Ketemu Belanda ditembak tidak mempan. Ketemu Belanda ditembak tidak mempan. Kalian datangi ibunya. Bu, saya tidak laku-laku, Bu. Bu, saya nak kawin, Bu, tidak laku-laku. Datangi ibunya. Minta doa, minta restu. Bu, saya besok lomba nih, Bu. Usahakan gimana doanya kau, Bu, nyampe kepada Allah biar musuhnya tanpa menyentuh saya, Bu. Dia terkapar seorang. Itu namanya santet. Aku tak santet ya. Datangi. Akhirnya kan sampai matinya di penjara. Itu terakhir sampai datang ulama mengajarkan dia di penjara. Kemudian dia masih punya kesempatan untuk bertemu ibunya walaupun di dalam penjara. Apa mintanya? Bu, jangan doakan saya selamat lagi di dunia ini, doakan saya selamat di akhirat. Akhirnya ditembak, dihukum mati, tembus. Berarti kesaktian itu dipegang siapa? Dipegang ibu. Kalian cari kiai kemana-mana, tapi ibunya di rumahnya ndak digubris. Jong, melihat kiacan, Jong. Oh, mama dia nyuruh melolo. Tetap main HP game, Nak. Ya. Ndak begitu, Nak. Ada yang begitu? Hah? Ada kan? Itu biasanya ketua Tanfidia itu begitu. Dulunya begitu mungkin. Itu keramat, Nak. Jadi minta doanya orang tua, kemudian minta basuhan kaki ini. Yang terakhir terus ya, Bang ya. Memang jangan pernah percayalah kalau ada penceramah ngomong terakhir. Itu terakhirnya terakhir berapa kali itu. Nah, yang paling terakhir lah ini.
Saya diajarin sama orang tua saya, sama bapak saya, kemudian sama guru-guru saya, sebagai pembuka hati, pintu hati yang sulit mendapatkan ilmu agama, sulit mendapatkan keberkahan dari guru, mintalah air basuhan kaki ibu. Kalian yang naik kelas, mau pergi lomba, mau pergi duel, mau pergi kemana saja, minta basuhan air kaki ibu ini dibuat minuman. Caranya gimana? Suruh ibunya pertama kali basuh kakinya yang bersih. Jangan pula balik dari sawah langsung diminta, "Bu, cuci kaki Bu nih." Jangan, mabuk kau. Cuci kaki dulu, setelah cuci kaki, ibunya suruh wudhu. Ngerti ya? Suruh apa? Suruh wudhu. Sudah wudhu, selesai sampai di kaki, kalian yang basuh, tapi pakai air minum yang bisa diminum. Ya, jangan pakai parit. Pakai air minum yang bisa diminum. Kalian basuhkan kakinya. Kemudian ditadahi dengan wadah, ya, dan airnya nanti kalian simpan di botol, itu dibuat minuman. Itu minuman saya dulu. Sekarang saya tidak punya ibu, bapak tidak punya, ibu tidak punya. Alhamdulillah barokahnya tetap mengalir, doa mereka tetap mengalir. Nah, kalian yang masih punya orang tua itu silahkan minta sama ibunya. Nah, kalau mau kayak kaki saya boleh nanti ya situ ya. 1 jempol 50. Tinggal hitung ya, kalikan ada 10 semua nih. Tinggal dikali. Woi, sakti, saya tenang sakti. Tidak diragukan lagi itu. Nah, mungkin cuma itu ya, kemalaman juga kan ya. Ya lagi itu sambil stand up comedy. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan barokah manfaat. Barokah manfaat, dan saya pesan lagi kalau ada apa-apa tolong dibantu kita ini melalui siapa ketua tadi? Siapa sampai ketuanya ya? Ya kawan-kawan ketua ini di MWC ini banyak pondok-pondok NU, terutama Rois Suriah juga punya pondok pesantren. Ada acara, datanglah ke sana. Dapat nasi, dapat air, ya bonus terakhir bersih-bersih. Baliknya bersih. Nah, mungkin cuma itu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya.